Bang, ini dia beda fitur Reva Mobile Part 2. Kalau sebelumnya kita sempat bahas namanya pre-match hub, ini ada namanya post-match hub. Ini semacam report dari match yang sudah dijalankan gitu. Dari sini seenggaknya ada 4 hal yang bisa kita dapat. Yang pertama analisis match, kedua analisis taktik, terus ada siapa yang main bagus, siapa yang main jelek gitu. Buat tahu, sama yang terakhir buat mantau pemain atau wonderkid. Yang kita bahas di video kali ini itu yang nomor 1 dan nomor 2 ya, karena ya gak cukup waktunya gitu. Nanti bakal ada part 2,5 buat ngelanjutin nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sini ada 5 kotak gitu ya di fitur ini. Yang kiri atas sama kanan bawah nggak begitu penting. Kita yang 3 ini, kita fokus yang 3 ini gitu ya. Yang mana saling berhubungan, kita mulai dari kanan atas dulu. Nah, di sini bisa kita lihat analisis dari match yang sudah dijalanin. Terutama yang di sini ada positif ada negatif gitu ya. Ini bisa kita baca kayak di sini winger real threat, berarti winger gua emang bikin banyak peluang dan defense dominate the air, berarti back gua hampir selalu menang adu sundul gitu ya, adu bola atas gitu. Terus midfield retain position well, berarti di sini gua menang ball position, sama striker link play well, berarti aliran bola ke striker itu dapat gitu, banyak gitulah, dia dapat banyak aliran bola itu. Sama yang terakhir good shoot conversion, berarti antara gol dibandingkan sama total shootnya itu nggak begitu jauh gitu perbandingannya. Nah, di sini ada negatifnya juga, ada kurangnya despite scoring striker didn't test keeper enough, berarti shoot dari striker itu terbilang dikit gitu. Nah, nanti di sini di selanjutnya bisa kita bahas gitu ya, kenapa kok dikit. Nah, kita lanjut ke analisis taktik. Kita mulai dari yang agak basic dulu di match stats. Ini ada beberapa angka gitu ya. Kita coba analisis kan taktik gua ini ya, gegen pressing, terus inside forward, sama serang dari kanan gitu. Nah, buat gegen pressing sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Clear cut chance-nya lawan itu ada 3, berarti ada 3 peluang dari lawan yang itu berhasil di clear sama tim gua. Berarti lumayan bagus ya, gegen pressingnya berjalan gitu. Terus di sini juga ada crosses. Kita kebetulan gua pakainya bukan cross tapi run at defense sama inside forward. Jadi emang inilah kenapa kok crossesnya dikit gitu. Dan juga emang nggak berhasil gitu karena striker gua Piro itu nggak bagus di aerialnya, nggak begitu bagus. Dan cuman di sini header wounds-nya tim gue juga lumayan banyak gitu, padahal crossingnya dikit ya. Berarti emang ini ya. Nah, di sini tuh crossesnya lawan komplitnya cuma 2, berarti emang dari segi defense backnya gue lumayan bagus lah di aerialnya. Kalau adu bola atas bagus gitu. Ini juga entah kenapa bisa mendominasi banget gitu ya dari segi possession. Ya oke lah. Nah, kita lanjut ke away. Di sini kebetulan tim gue away, jadi kita ke away dulu di timnya gue. Tadi gegen pressing gitu ya. Berarti kita lihat dari interceptnya sih sebenarnya. Interceptnya di sini ada yang sampai 9 sampai 10, ada yang 7 gitu ya. Bagusnya di Brene Boham, berarti di back tengah DJ itu main bagus gitu ya. Interceptnya di 10, di 9. Terus juga di ini ada back sayap Sweeney ini juga bagus di 7 gitu ya. Karena emang taktik gegen pressing itu pakai back sayapnya IWB inverted. Ada mereka juga agak ke tengah dan bisa bantu buat sweeping peluang dari lawan gitu. Terus kita coba lanjut, kita serangnya dari kanan gitu. Kebanyakan serangnya dari kanan, bisa dilihat dari passingnya biasanya harusnya gitu ya banyak yang di sayap kanan daripada sayap kiri ataupun tengah gitu. Dan di sini bisa dilihat juga kayak di back kanan ini Osai Samuel juga cenderung lebih banyak gitu ya passingnya daripada back kiri gua. Sayap kiri yang Sweeney itu cuma 24, berhasilnya 14, yang Osai yang kanan 32, berhasilnya 26 gitu. Kalau back tengah emang karena alirin bola dari kiper gitu ya, jadi cenderung lebih banyak, dan Boham ini emang BPD ball playing, jadi wajar lah. Nah, terus kita coba lanjut ke sayap penyerang gitu ya. Ini di sayap kanan Amo Ameyao tuh cenderung lebih banyak gitu passingnya, dan passing suksesnya juga cenderung lebih banyak dibandingkan sama Cohen yang di sayap kiri. Wajar karena emang klub nyuruhnya itu buat banyak passingnya ke kanan gitu. Dan apakah berhasil?
berhasil karena di sini si Amo Ameyao ini berhasil dapetin satu assist yang akhirnya bisa dikonversi jadi Cool sama Piroe gitu. Dan bisa dibilang taktik gua yang itu passing cenderung ke kanan, nyerangnya kebanyakan dari kanan, itu berhasil gitu, dapat satu assist gitu. Terus kita coba analisis juga gitu ya, gol-gol kita gitu. Yang satu tadi kan emang dari ini ya, asisnya sayap kanan gitu ya, emang sesuai sama taktik gua. Nah terus ada golnya dari Matheus Nunes nih. Golnya Matheus Nunes ini kenapa nih? Dia kan dari kiri ya kalau nggak salah, dari kiri terus habis itu ke tengah dan akhirnya ngulin Matheus Nunes ini. Nah bisa kita coba ke lawan Homestads gitu ya. Di sini berarti karena itu golnya dari kiri, berarti kita coba bek kanannya lawan gitu ya, entah itu Calabria atau Gabriel. Kita coba cek di Mystic. Nah di sini ketemu. Jadi si siapa ini? Gabriel itu ada satu MIG ini apa? MIG itu Mystic yang bikin gol. Jadi kesalahan dia yang bikin kebobolan gitu. Nah ini yang bikin kenapa bisa terjadi gol kedua gua, yang itu dari Matheus Nunes itu ya, yang dari kiri terus habis itu ke tengah nge-shoot gitu. Ini karena ada mistake dari backnya lawan gitu. Jadi bukan karena pure taktik dari gua, tapi emang karena kesalahan dari lawan aja gitu. Makanya dia dapat 5 tuh, dan akhirnya diganti juga si Gabriel gitu. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas di sini. Kita lanjut ke part 2,5.